Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hmm. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan. Wa fil haditsil marwiyyi fis sunani. Dalam hadis yang diriwayatkan. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajlisu haitsu intaha bihil majlisu. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di tempat akhir majlis. Walakin haitsu yajlisu yakunu sadru dalikal majlis. Koma bawahnya, akan tetapi yang dimaksud duduknya Nabi itu menghadap kepada jamaah. Duduknya Nabi itu menghadap kepada jamaah. Itu. Duduknya Nabi itu menghadap kepada jamaah. Kalau sahabat gimana? Koma bawahnya, fakana sahabatu radhiyallahu anhum yajlisuna minhu ala maratibihim. Koma bawahnya, sedangkan mereka para sahabat duduk sesuai di dalam martabat kedudukan mereka. Sedangkan para sahabat duduk sesuai martabat kedudukan mereka. Itulah sahabat. Di mana duduknya? Ya tergantung kedudukannya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau Nabi karena kedudukan tinggi, sadrul majlis. Tahu sadrul majlis? Dadanya menghadap kepada jamaah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dijelaskan di sini. Allahu akbar. Fas-sadiqu radhiyallahu anhu yajlisuhu ayyaminihi wa Umar ayyasarihi. Sayyidina Abu Bakar duduk di sebelah kanannya Nabi. Sayyidina Umar duduk di sebelah kirinya Nabi. Allahu akbar. Tinggal dua sahabat ini. Ya. Sayyidina Abu Bakar kanan, Sayyidina Umar kiri. Iya benar? Tinggal siapa? Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Wa baina yadayhi ghaliban Utsmanun wa Aliyun. Sedangkan di hadapan Nabi yang duduk yaitu Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Li'annahuma, karena keduanya, kana mimmai yaktubul wahya. Karena kedua sahabat ini yang biasanya menulis wahyu.
Sahabat itu tidak berbuat kalau bukan darurat, itu nunggu perintah. Itu yang harus kita laksanakan itu. Kalau darurat, tidak nunggu perintah. Ada sesuatu yang genting, langsung maju. Sahabat itu, langsung selesaikan. Tapi kalau misalnya itu nunggu pertimbangan, enggak. Masalah turunnya wahyu, karena enggak tahu, mungkin itu wahyu, mungkin itu enggak. Sedangkan tadi dikatakan Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali duduk di hadapan Nabi. Untuk apa? Nah, kan enggak tahu ini wahyu atau enggak. Makanya mereka, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, tidak pernah hal tersebut dilaksanakan menulis kecuali perintah. Dilanjutkan. Wa kana ya'muruhuma bidzalik. Dan Nabi yang memerintahkan Sayyidina Utsman, bawahnya ya, dan Nabi yang memerintahkan Sayyidina Utsman, memerintahkan Sayyidina Ali akan hal tersebut. Akan hal tersebut. Dalam kurung, akan hal tersebut dalam kurung, duduk di depan Nabi dan menulis wahyu, tutup kurung. Dalam hadis riwayat, bawa titik ya, dalam hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dalam hadis riwayat sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, koma bawahnya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalliyanni minkum, ya la yalliyanni, lamnya itu mauqiah qasam, la yalliyanni minkum ulul ahlami wan nahyi. Nabi menyatakan, sudah ya tadi? Sudah? Kedua, hendaknya duduk dekat kepadaku, hendaknya duduk dekat kepadaku dari kamu sekalian dua kelompok. A, yang memiliki hilim, kebijaksanaan yang tinggi, yang memiliki kebijaksanaan yang tinggi. B, dan yang memiliki kecemburuan kepada Islam. Koma bawahnya, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelah itu, setelahnya, kemudian setelah itu, kemudian setelah itu, selanjutnya, koma, kemudian setelah itu, selanjutnya. Diulangi dua sama Nabi.
Hmm. Hmm. Makanya orang kalau duduk di depan orang-orang yang punya idrok, idrok itu punya tanggep, tek 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 tek, gitu. Terutama kayak gini-gini nih nyatet-nyatet gini nih. Karena kita orang ndak megang catatannya juga. Kapan anak ngomong sesuatu, tek langsung ngomong tek tek nyaut. Gitu. Kalau enggak mundur. Berarti inti tidak punya kemampuan skill untuk duduk depannya guru. Ngerti ya? Makanya dalam majelis itu, dalam majelis kalau guru itu memerintahkan inti supaya dekat, itu berarti inti punya kelebihan. Paham ya? Ditakut-takut terus. Di mana itu? Itu di sini tuh, anu itu. Itu panggil fulan. Nah, itu. Itu daripada ini. Ini kayak Nabi SAW. Ayah yang dekat sama kamu yang ulul ahlam ya, yang punya kebijaksanaan. Kemudian apa? Wanahyi, yang punya sifat larangan, maksudnya cemburu kepada Islam. Sopo sih paling bijaksana? Sayyidina Abu Bakar. Sing keras, Sayyidina Umar. Kerasnya untuk membela agama. Bang, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, jadi omong wis. Sayyidina Utsman menantunya 2 kali. Sayyidina Ali tarbiyah sama Nabi mulai kecil. Nulis. Setelah itu, tsummalladzi yalunahum, kemudian setelahnya. Tsummalladzi yalunahum, kemudian setelahnya. Itu dalam sholat. Dalam sholat. Yang belakang pas sama imam, kalau ada apa-apa bisa maju. Bacaan kayak seperti sholat taraweh, kadang-kadang bingung ini 1 apa 2 apa 3. Ketika duduk yang belakang sudah idrok, oh ini dianggap duduk padahal belum, langsung subhanallah. Nah, itu. Kalau enggak diem tok, minggir, itu tidak berada di sana. Baca Quran seperti tadi malam itu, harusnya di sini, dibaca di sini. Itu langsung cek, dikeraskan suaranya. Itu. Kalau enggak, munduro. Karena kalau enggak, rusak ini aturan. Ngerti ini ya? Yang jadi pertanyaan itu, loh kok mulai dulu ente selalu di belakang terus, kenapa? Kenapa kok enggak pernah nampakkan diri ente siap anak untuk jadi ini? Itu ada dasarnya semuanya. Bukan enggak ada dasarnya. Punya idrok, punya kemampuan skill ngelihat. Helim, bijaksana. Oh ini gini. Ini kalau gini. Nanti bisa gini nih. Ini gini. Gitu. Ngerti? Wamadaka illa liyakilu anhu. Ini keterangan hadisnya ini. Wamadaka illa liyakilu anhu ma yakuluhu. Bawahnya, Nabi tidak akan berbuat seperti itu. Nabi tidak akan membuat seperti itu. Urutan di dalam masalah duduk, karena titik 2 A, yang paling berakal di antara mereka. Yang paling berakal di antara mereka. B, sehingga
menjadi orang yang paling mengerti. Sehingga menjadi orang yang paling mengerti atas apa-apa yang disampaikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ini? Saya aja nunggu nih ngarep nggak ngerti. Nggak paham, lah kayak apa? Apalagi yang duduk depan ke pengajian atau apa itu tidur depan. Langsung itu dedek langsung. Harus itu. Ngerti ya? Karena disampaikan aja apa yang ngerti apa yang depan. Paham lah ente? Ente sadar atau enggak kalau ada santri atau santriwati dia selalu berada di depan, bisa dipastikan dia paling ngerti. Pasti itu. Karena kalau orang itu skillnya enggak ada, dia nyari aman. Sifatnya orang bodoh itu, sifatnya jangan bodoh lah, terlalu kasar. Keterbelakangan pemikiran. Itu dia tidak berani dibebani sesuatu. Tapi kalau orang cerdas, dia ingin terbebani sesuatu masalah untuk diselesaikan. Sehingga mereka menyodorkan, mari situ, mari selesai. Mana lagi? Ada lagi? Mana lagi? Ada lagi? Mana lagi? Gitu. Sehingga mereka duduk depan, meredam. Jangan sampai suasana tidak enak. Apalagi kalau gurunya itu tidak terlalu noting gini. Tek, tek. Nah ini sekarang jelaskan aja, ada yang nulis. Lihat. Anda jelaskan ini, ada yang nulis. Dan ini bisa lihat di mana duduknya dia. Di soft paling akhir. Ngerti tidak? Paham ini? Ngerti ini ya? Ditunjukkan sama Allah langsung gitu. Anda lihat. Anak ngomong gini, ada yang nulis. Seolah-olah biarkanlah berlalu, tidak ada masalah omongan itu. Orang seperti itu tidak akan berani duduk depan. Ada itu di Nabi SAW. Kadang-kadang ada guru itu, kadang-kadang wis tidak mau nuting gini, tidak mau. Mau ngasih pertanyaan gitu, sini ngarep biasa langsung, rot. Gitu. Ini yang dilaksanakan Nabi. Kemudian apa? Ini semuanya omongan untuk menunjukkan kenapa kok Nabi menyuruh beberapa sahabat berdiri memberikan kesempatan kepada orang yang ikut perang Badar untuk apa? Duduk di tempatnya. Perhatikan. Walihada amara ulaika nafara bil qiyami liyajlisa alladhi waradu min ahli badrin. Koma bawahnya. Atas dasar ini Nabi memerintahkan. Atas dasar ini Nabi memerintahkan beberapa orang sahabat untuk berdiri. Beberapa orang sahabat untuk berdiri. Koma, agar duduk di tempatnya, para sahabat yang ikut perang Badar. Allahu Akbar. Paham enggak? Koma. Nabi. Bawahnya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam
memerintahkan untuk memberikan tempat kepada sahabat yang ikut perang Badar, kepada sahabat yang ikut perang Badar. Karena A, jasa sahabat yang begitu, jasa sahabat perang Badar, jasa sahabat yang ikut perang Badar, jasa sahabat yang ikut perang Badar begitu besar dibandingkan yang lain. Koma, tadi ada A itu. Atau B, liyakhudal badriyuna minal ilmi nasibahum. B, atau agar sahabat yang ikut perang Badar, agar sahabat yang ikut perang Badar mengambil bagian ilmu kama akhadha ulaika qablahum au ta'liman bitaqdin mil afadili ilal amam. Atau yang ketiga, pengajaran dari Nabi. Pengajaran dari Nabi untuk memberikan keutamaan dan mendahulukan mereka yang memiliki keutamaan, untuk berada di depan. Tuh. Ada orang alim. Ya namanya orang alim, manusia, bukan nabi, bukan rasul. Kadang telat, ada telat mungkin. Duduk di tempatnya inti, jangan maju ke depan. Meskipun inti orang alim, ya rusak majelis. Orang alim duduk di depan itu karena mereka itu bagaikan engkol Inggris. Orang engkol Inggris kan. Ono mur ukurane 12 nyetel to, muter kerak kerak kerak. Ada mur besar, dibesarkan busa kerak kerak kerak. Orang alim gitu. Duduk di depan, tasodar. Apa tujuannya? Ada kesalahan, itu tidak benar itu. Itu gini. Oh gini. Ayo khutbah. Ayo pidato. Mana mic-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Paham? Tahlil lah iso kabeh. Ya apa tahlil iki lah iso kabeh. Gini mikir. Afdalu dzikri fa'alam annahu hu. Ana kaya. Lek sing kaliber kawak itu gitu. Hu ya. Oh, ini mau nikahan. Ada khutbah nikah. Enggak ada yang bisa. Gini, aku. Itu. Sehingga tidak terjadi nanti waktu khutbah qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mashkur. Tidak terjadi. Andai yang duduk di depan orang alim.
Ngerti? Because, dan kejadian itu. Kejadian itu. Siapa? Ya jangan nanti setelah maghrib. Iya, itu kenyataan loh itu. Kalau ada orang alim, enggak. Langi, yang kenal ya. Maskur. Maskur enak ya. Ya. Malah berdalil gini tadi, ada gini. Iya, katanya petugasnya itu cukup sebetulnya gobil tuh. Ya opo ini, tambah parahan. Petugas loh ini. Petugas. Oke gas. Ya apa ini? Itu pentingnya. Makanya kalau ada orang alim, kasih tempat di depan dia. Telat, Beb. Tidak apa-apa telat. Telatnya orang alim bukan telatnya inti. Bukan telatnya kita orang. Lek telatnya kita orang yang males. Kalau mereka mungkin ada urusan yang mendadak. Itulah. Ajaran dari Nabi SAW. Dan perhatikan. Ente itu kalau sudah dijadikan orang yang dimuliakan, jangan jatuhkan diri ente. Ente sudah dimuliakan. Ente punya guru. Guru itu perhatian sama ente. Ente di depan. Paham kan? Oh, suruh ke depan berarti. Oh, berarti anak ini diharapkan. Itu jangan jatuhkan diri ente. Ente berbuat sesuatu yang buat jatuh diri ente. Ya salah. Paham ya? Semuanya itu. Orang alim itu gitu. Guru-guru kita gitu. Oh, pindah merono. Ndelok iki. Enggak tepak ini. Apa iki sing kurang iki? Oh, garisan. Lek haho ndak ngerti. Lek haho, tahu haho ya? Ndak ngerti. Hatta ngomong ndak ngerti. Oh, mana isyarat? Ngomong ndak ngerti. Kok isyarat? Ngomong ndak ngerti. Ini ya, tadi kan. Andai anak dulu di sini mulai awal, tidak akan terjadi ini. Tidak akan terjadi. Tapi berhubung skillnya kurang, ya ngono tadi ini. Paham ya? Itu pengajaran dari Nabi SAW. Keutamaan mereka, para sahabat. Sahabat semuanya itu mulia. Sahabat semuanya tinggi kedudukannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan sahabat kecuali Nabi SAW. Lainnya tidak ada. Lainnya Nabi itu tidak ada. Hatta wali yang paling tinggi sekalipun. Tapi di antara mereka ada yang diunggulkan. Seperti para nabi, semuanya mulia, tidak ada yang bisa mengalahkan. Para rasul, tidak ada yang bisa mengalahkan. Tapi di antara mereka ada ulul azmi. Di antara ulul azmi ada yang dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Wallahu a'lam bissawab.